Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita bab nafaqati 'alal iyal, bab memberi nafkah kepada keluarga. Udah? Ya? Kita kemarin udah menjelaskan definisi keluarga ya. Definisi keluarga yang paling utama yang namanya keluarga adalah ayah ibu kita. Beda dengan definisi negara. Namanya keluarga inti adalah suami, istri, dan anak-anaknya. Paham ya? Kalau dalam Islam namanya keluarga, yaitu pertama yang prioritas adalah ayah ibu kita, orang tua kita. Nah, kalau orang tua nggak sanggup bekerja, maka kita punya kewajiban kepada kakak atau adik-adik kita. Paham ya? Makanya terkadang orang-orang Jawa, mohon maaf ya, orang-orang Jawa nikahnya agak lama. Bener nggak? Bagi orang-orang yang misalnya dia mentasin kakaknya dulu, nah, kakaknya bekerja, nah udah apa? Dia nanti buat adiknya yang satu kerja dulu, paham nggak? Baru dia nikah. Kebanyakan begitu yang saya paham. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi kenapa? Karena mungkin orang tuanya merasa ya sebagai petani kurang gitu kan. Dia meminta dia misalnya dia menyatakan anak itu menjadi aset biasanya ya. Membuat dia bagaimana bahwa dia punya kewajiban bukan hanya kepada orang tuanya juga kepada adik-adiknya. Biasanya ditanamkan seperti itu, benar nggak? Kamu tuh bukan ibu sekolahin, maksudnya apa? Nanti ketika kamu sukses, kamu udah bekerja, tolong bantu adikmu. Benar nggak? Di sini seperti itu. Makanya kebanyakan ada ya kayak ya yang biasanya turunan Jawa itu bagi laki-laki nikahnya agak tua. Bukan agak tua, misalnya lewati umur misalnya di atas 25 rata-rata. Walaupun ada beberapa orang yang tidak, tapi kalau biasanya dari keluarga saya kayak seperti itu misalnya ya. Jadi karena untuk bantu dulu adik-adiknya biasanya ya. Tapi ini tidak mesti. Ya karena memang sekali lagi kewajiban kepada keluarga ya, kalau kita punya penghasilan itu yang terpenting adalah ayah ibu kita. Makanya jangan jadikan memberikan kepada mereka adalah uang sisa di awal, kita berikan di awal gitu. Sebelum diberikan kepada istri, diberikan kepada ayah ibu kita dulu. Ya, bagi orang yang sudah istri yang memahami sudah ngaji dia paham. Tapi yang belum ngaji emang agak bingung gitu kan, karena nggak biasa ya. Kalau yang udah ngaji, ini mereka udah paham. Nah di sini saya ingin menceritakan seorang Nabi Muhammad ketika ayahnya meninggal dunia, namanya Abdullah, kan kita tahu bersama dalam sejarah ayahnya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah. Nah, yang ngasuh Muhammad, yang membiayai Muhammad ketika bayi sampai besar siapa? Harus tahu. Nah, supaya kita paham nih prioritas kita kemana dulu nih nanti dalam pemberian nafkah. Kalian tahu Abu Lahab? Abu Lahab yang diabadikan dalam surat ayat Al-Quran yang dia disiksa oleh Allah. Abu Lahab kan orang yang melawan Rasulullah ketika Rasulullah besar kan. Tapi perlu diketahui Abu Lahab ya, pamannya Rasul, ketika Muhammad masih bayi, beliaulah yang memberikan biaya susu. Karena orang-orang Arab dulu wanita itu tidak menyusu langsung anaknya, tapi melalui ibu susuan. Dan yang membiayai adalah Abu Lahab. Nah, yang dinyatakan dalam Al-Quran dia akan mendapati keraknya neraka. Paham nggak? Hah? Iya, karena gini kan, Muhammad kan sekarang Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad kan Abdullah udah meninggal kan, sebelum dia lahir udah meninggal nih. Ya, bapaknya Nabi Muhammad. Berarti kan ibunya siapa? Ibunya Aminah, ya. Yang biayain siapa? Yang kewajiban membiayai dari Muhammad dan ibunya adalah pamannya dari keluarga ayah. Maka yang memberikan nafkah, yang memberikan biaya penyusuan Nabi adalah pamannya Abu Lahab. Paham nggak? Ini udah masyarakat Arab sebelum mengenal Islam udah paham ini gitu loh, paham nggak? Masalahnya kenapa Abu Lahab menempati keraknya neraka? Karena dia musyrik, menyekutukan Allah itu saja. Kalau masalah hubungan ini dia baik gitu, paham nggak? Dia malah menentang Rasulullah karena Rasulullah itu membuat agama baru bagi dia.
Paham nggak? Tapi kalau hubungan sesama gitu ya biasa gitu loh, paham nggak? Dia punya kewajiban ketika Muhammad kecil, dia tidak ada yang membiayai. Abu Lahab lah yang membiayai Halimatus Sa'diyah, penyusuan ibu susuannya. Makanya dalam riwayat lain, kalau kiai saya mengatakan Abu Lahab ya mendapatkan keringanan siksa api neraka pada hari Senin pada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ya. Banyak yang meriwayatkan seperti itu. Ya, karena apa? Karena dia mau memberikan bantuan kepada Muhammad ketika Muhammad masih bayi. Ya, seperti itu ya. Nah, ini bedanya ya. Abu Lahab aja seperti itu. Abu Lahab yang kafir, yang musyrik menyekutukan Allah. Masa kita yang muslim nggak seperti itu, gitu, paham nggak? Nah, paham nih, ini pentingnya kita keluarga. Oke, kita bahas bersama-sama bab tentang nafkah kepada keluarga, babul nafaqat ya. Babul nafaqat ala liyal, bab memberikan nafkah kepada atas keluarga. Kalau Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludillahu ya rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, dan atas suami, ya bisa ayah bisa suami, karena pakai hunna di sini berarti perempuan ya, karena ini perempuan berarti istri-istri. Bisa ayah, bisa terjemahnya bisa ayah, bisa juga suami, tapi karena dipakai hunna ini bisa ke istri ya, istri-istri ya. Jadi ini suami. Wala maudillahu, baka kewajiban bagi seorang suami lahu baginya rizquhunna, memberikan rizki kepada istri-istrinya, wa kiswatuhunna, dan pakaian kepada istri-istrinya bil ma'ruf, dengan baik ya. Atau juga bagi ayah memberikan rizki dan kiswah, pakaian kepada anak dan istrinya, bisa ditafsirkan seperti itu ya. Jadi kita nih sekarang bekerja tujuannya memberikan nafkah kepada anak istri kita ya, di samping tadi kepada orang tua yang utama ya. Nah, kemudian surat selanjutnya surat At-Tolak ayat 7, ada yang mau baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ta'ala yunfiqu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Tahu artinya? Ya, liyunfiq ya. Liyunfiqu ya. Jadi berikan ya, hendaklah engkau ya memberikan nafkah ya saatin ya, yang mempunyai itu mempunyai saatin keluasan, min saatihi menurut kemampuannya. Jadi kita memberikan nafkah itu menurut kemampuan kita ya, tidak dipaksakan. Waman qudira alaihi, maka barang siapa yang kemampuannya terbatas ya, rizquhu, rizkinya kan ada yang luas, ada yang sempit ya. Jadi kita memberikan rezeki sesuai kemampuannya ya. Dan barang siapa yang terbatas kemampuannya dalam memberikan rezeki, fal yunfik ya, maka berikanlah ya nafkah mimma atahullah, apa-apa yang telah diberikan Allah. Ya berarti seadanya. Allah memberikan kita hari ini rezeki, misalnya dapat alhamdulillah 150.000, ya kita berikan itu 150.000 sebagai rezeki kepada keluarga kita. Nah, la yukallifullahu nafsan ya, Allah tidak apa? La yukallifullahu nafsan, membebani ya seseorang ya. Allah tidak membebani seseorang illa kecuali ma'ata, apa yang diberikan Allah padanya. Nah, disinilah kita punya rasa syukur ya, rasa syukur. Jadi kalau sebelum menikah diberitahukan kepada istri, saya coba ini penghasilan saya segini, maksimal segini, seharian saya mendapatkan segini, ya harus tahu dong
maksimal, minimal nggak ada 0. Ya harus tahu dong. Subhanallah. Ya harus ada minimal kan biar tahu, biar paham. Ya, minimal 0 ya namanya dagang kan Iya. kan nggak mesti dapat uang kan. Ya. Minimal 0 ya kita harus tahu biar dia tahu. Minimal 0 maksimal sekian. Maka rentangnya sekian. Nah, diberitahu juga kalau belum nikah, misalnya saya punya kewajiban, saya punya adik yang belum masih sekolah. Loh iya, bapak saya ya cuma petani yang mengharapkan ya petani yang sudah tua juga, yang juga nggak mungkin bekerja secara full. Ya harus kasih tahu. Saya akan memberikan keluarga adik saya, orang tua saya sekian. Mau nggak sama saya? Oh iya betul. Jarang deh yang mau. Oh susah amat hidup sama kamu. Mungkin dia nggak mau. Iya kan? Tua dia. Betul. Tapi biasanya mau di awal mau. Ya, yang penting nikah dulu. Hah? Tinggal dulu. Pola pikirnya mesti masa lari keluarga dia. Nah, nanti kalau udah punya putri juga ditanya gitu. Nanti ditanya kita punya kewajiban karena kita sudah paham ilmunya. Kamu punya kewajiban, kita harus tahu dong. Dia makanya si calon misalnya mau nikah sama anak kita punya penghasilan nggak? Jangan sampai nggak punya penghasilan gitu. Maksudnya dia punya usaha. Walaupun apapun itu ada usaha. Ya, walaupun apapun pekerjaannya dia ada usaha. Gitu loh. Ditanya usahanya apa? Maksudnya dari situ kamu berpikir kamu mampu nggak untuk berumah tangga gitu loh. Paham nggak? Diajak berpikir begitu. Jadi bukan makan cinta ya. Ya ini logis ya, ini logis hal yang wajar ya ditanya. Selain juga tentang ibadahnya tetap harus kita utamakan. Kita lihat ibadahnya. Yang bagi yang punya anak perempuan kayak saya dan siapa ya Pak Haji dan ini kan udah punya anak perempuan kan. Apalagi anaknya perawan semua nih.